Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita malam hari ini bab tentang keharaman diharamkannya menyakiti kedua orang tua dan juga memutuskan tali persaudaraan. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum bi darini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wafid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini ayat sering banget kita dengar, bahkan sebagian kita mungkin sudah hafal ayat ini sampai kalimat ihsana. Sering kali dibaca oleh para guru kita ketika dalam hal-hal acara yang berkaitan dengan orang tua. Kata Allah, dan telah menetapkan oleh Tuhanmu. Berarti sudah menjadi ketetapan. Apapun yang sudah Allah tetapkan itu tidak bisa diubah lagi. Dari mulai pertama kali Allah membuat keputusan, ketetapan dari zaman ajali bahasanya sampai hari kiamat, ini udah nggak bisa dirubah lagi. Dan telah menetapkan oleh Tuhanmu bahwa jangan kamu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Huknya itu Allah. Ini kalau huknya kepada Allah, oleh karenanya ada orang yang zikir itu cuma huk aja. Boleh huk. Tapi huknya itu niatin ke Allah. Huk supaya gampang, udah huk bukan hai bukan. Iya. Tapi salah, itu salah. Kalau hai enggak termasuk zikir. Iya, hai enggak termasuk zikir. Tapi kalau huk itu dihitung sebagai zikir. Bahkan dalam kitab Bidayah wal Hidayah, dari kalimat la ilaha illallah, mau huruf apanya aja yang dibaca itu udah termasuk zikir. Jadi kita baca cuma la, itu dalam kitab itu dijelaskan itu pun udah termasuk zikir tuh. Padahal kita cuma ngucapin la nya dong, la, atau ilah kan kita sering dengar tuh orang zikir kadang lail dengeran kita lail. Bahkan dulu di as-solihat kan itu kadang zikir la ilaha il, la ilaha il, itu zikir latihan pemula tuh. Seorang pemula dilatih zikir supaya nyambung ke hati, la ilaha illallahnya dia dalam hati Allah. Cuman karena kita maka gak tahu, jadi segitu aja udah la ilaha ya. Ketika mengucap la illallahnya, ini la ilaha illallah di hati. Diulang lagi illallah, latihan kalimat la ilahanya di mana? Di hati. Dulu tuh dia sholat zikir gitu kan, illallah la ilahanya di mana? Di hati.
itu latihan zikir antara menyambungkan antara mulut dengan hati. Cuman kalau kita baru ngelihat, baru dengar mah katanya ini aliran baru. Iya. Kayak malam Jumat kemarin saya berapa orang tuh saya ajak ke Pagentongan mau palak zikir sambil diri. Pada aneh ngeliat zikir sambil diri. Zikir sambil diri. Allah hai sambil diri tuh. Allah tanzur ma nanzur, Allah tanzur ma nanzur. Zikir sambil diri. Itu metode zikir. Hu, jadi Allah. Boleh kita zikir cuma hu aja. Hu atau ilah. Tetapi diajarkan dalam tulisan Latin, ketika kita menulis kalimat-kalimat yang berkaitan dengan lafaz Allah, keesaan Allah, kekuasaan Allah, atau sifat Allah, itu harus dimulai dengan huruf besar. Jadi mau ngetik di WA ke, tulisan tangan ke, nulis kalimat Allah harus diawali dengan huruf besar. Atau insya Allah, karenanya, nyahnya itu maksudnya ke Allah, maka N-nya harus besar. Itu dalam aturan penulisan Latin. Kalau kita kan biasanya udah nggak ada perbedaan. Bahwa beribadah tidak boleh kita beribadah kecuali kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Kenapa ayat ini ada perbedaan kepada Allah, hanya beribadah hanya kepada Allah, dan kepada kedua orang tua kita berbuat baik? Dalam bahasa artinya kita harus berbakti. Ibadah dalam artian pengabdian diri. Kalau berbakti ini ibadah atau pengabdian atau penghambaan. Kalau berbakti ini murni, memang tadinya kita ada jasa. Orang tua itu ada jasa. Orang tua punya jasa kepada kita dengan sebab melahirkan kita, membesarkan kita. Maka seorang anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan beribadah. Kalau beribadah hanya khusus kepada Allah. Kenapa seperti ini? Karena zaman dulu, pada zaman jahiliyah, banyak juga orang yang menyembah ibu bapaknya. Emaknya, bapaknya suruh pada duduk, suruh pada kelanjang, suruh pada kelanjang, kemaluannya dilihat, nyembah kemaluan emak bapaknya. Karena mereka berpikiran dengan sebab inilah saya bisa lahir. Dengan sebab ini nih. Coba kalau sekarang begitu ada tuh. Emaknya, bapaknya, emaknya suruh ngangkang di bangku udah berdua-dua. Disembah, itu punya bapaknya, punya emaknya lagi disembah ya. Viral tuh. Oleh karenanya sampai turun ayat membedakan kalau ibadah hanya kepada Allah. Kalau kepada orang tua itu berbuat baik, berbakti. Persamaannya kedua-duanya tidak boleh minta atau mengharap balasan. Karena ibadah bahasa kitanya pengabdian atau penghambaan. Yang namanya ngabdi itu nggak ada gaji. Anak kita yang mondok, umpamanya anak kita yang pernah mondok di satu tempat, satu pesantren, udah lulus, udah kok belum juga pulang, sekarang lagi ngabdi di pesantren. Berapa tahun ngabdinya? 3 tahun. Nah, dalam pengabdian itu anak kita didapat gaji enggak? Enggak. Begitu juga kita kepada Allah. Kita kepada Allah diwajibkan untuk beribadah. Nah, ibadah kita kepada Allah nggak boleh kita menuntut balasan dari Allah.
ini saya udah puasa, ini saya udah ibadah getol banget, kok rezeki masih seret-seret juga. Itu namanya bukan ibadah tuh. Itu kerja berarti sama Allah. Maka kalau kita punya niatan seperti itu, niatnya jangan saya ibadah kepada Allah, jangan saya niat kerja sama Allah. Karena kita masih mengharap gaji. Wiridan, zikiran yang banyak dengan mengharap balasan, itu berarti dia kerja sama Allah, bukan lagi ibadah. Kalau ibadah murni nggak ada niat apa-apa, namanya pengabdian, patuh. Nama orang tua berbuat baik, berbakti, sama, nggak boleh mengharap balasan. Termasuk mengharap balasan keberkahan nggak boleh. Saya ngurusin umpama nih Bos Sapri, Bos Bendi kan lagi ngurusin bapaknya nih. Iya, saya lagi ngurusin bapak saya. Saya mah kenapa sih? Apa yang mau banget ngurusin mak? Ya saya mah pengen dapat berkahnya aja. Berarti itu masih ada harapan balasan tuh. Lantar kalau pas umpamanya nanti kelama-lamaan hidupnya malah merosot, ini gua apa sama tuh ngurusin bapak? Jadi niatnya diluruskan. Walaupun sudah ada jaminan siapa orang yang ngurusin kedua orang tuanya, pasti Allah permudah urusannya dan Allah berikan berkah. Kita nggak usah ngarep, karena diarepin atau enggak pasti dapat. Jadi ngapain diarepin? Kayak orang kerja, ngapain ngarepin gaji? Emang udah ketahuan tiap tanggal 1 umpamanya gajian, dia nggak paling ngitung tanggal berapa sih ini? Karena memang udah ketahuan di situ. Jadi ketika kita ngurusin orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita, jangan sampai ada di hati kita niatan pengen mendapat berkah. Karena diniatin atau tidak, pasti Allah berikan keberkahan. Justru kalau kita niatin pengen dapat berkah, niatnya di situ bukan lagi karena Allah jadinya. Bukan lagi niat kita berbakti, tapi karena ada iming-iming keberkahan itu, maka buanglah. Tulus-tulus aja. Itu perbedaan antara kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Kalau kepada Allah kita beribadah, sementara kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik atau kita harus berbakti. Dan jangan sampai berbaktinya kita kepada kedua orang tua mengalahkan ibadah kita kepada Allah. Bahkan dalam hukum fikih dibolehkan kita mengucap salam saat kita sedang sholat, tapi sholatnya sholat sunnah. Jika yang mengucapkan salam itu adalah ibu atau bapak kita. Kita lagi sholat sunnah, emak kita datang, Assalamualaikum, jawabin, Waalaikumsalam. Nggak batal sholatnya kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat wajib, sholat fardu, nggak boleh dibatalin. Orang yang membatalkan sholat secara sengaja dan itu sholatnya sholat fardu tanpa ada udzur apapun, maka dia dosa besar. Nggak boleh. Sekalipun kita pengen banget buang angin, nggak boleh dengan sengaja kita lepas. Sengaja ada kita lepas, daripada nahan mules, udah kentutin aja udah. Itu dosa tuh. Semaksimal mungkin, sekuat mungkin, itu harus dijaga. Tahan sekuat mungkin. Jangan sampai terlepas. Kalau udah ditahan sekuat-kuatnya pas sujud, mau sujud kelepas juga, berarti itu udah kita nggak dosa. Itu pun kalau pengen buang anginnya setelah takbiratul ihram. Tapi kalau sebelum takbiratul ihram kita udah pengen buang angin, makruh hukumnya ditahan.
nggak boleh. Jadi kalau memang kita pengen buang angin, pengen pipis sebelum sholat, sebelum takbiratul ihram, maka pipis aja dulu dah. Kalau pengen buang angin aja dulu dah. Kalau baru separuh-separuh, denin aja dah, daripada ganggu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Ketika telah sampai mereka keduanya itu sudah dewasa atau dalam ada perawatan kita, pala takul lahuma up, maka jangan sekali-kali kamu mengucapkan kalimat up. Nggak boleh. Jadi kalau orang tua kebetulan kita yang ngerawatin, itu ketika di dalam merawat orang tua kita nggak boleh bilang ini pengertian kita kan selama ini kalau orang tua ngomong. Jadi kita nggak, pengertian kita kalimat atau itu pengertian kita selama ini kalau saat orang tua ngomong. Tetapi pada hakikatnya kapanpun, mau di depan orang tua mau kagak, kita nggak boleh ngomong Kita lagi di mana-mana, bini kita nelpon, Pak, ini baba atau nya minta ya ilaha illallah. Ngucap la ilaha illallahnya itu nggak boleh. Karena zikir karena ada rasa sewot. La ilaha illallah. Tadi dia minta gado-gado, udah dikasih dimakan, sekarang minta sate lagi. Padahal yang dia ucapin bukan tapi la ilaha illallah. Ya la ilaha illallahnya la ilaha sewot. Iya, nggak boleh. Jadi bukan hanya di depan orang tua kita, bahkan di belakang orang tua kita pun ketika ada perasaan kesel, perasaan sewot, kita kalau bisa mah ditahan, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat kejengkelan kita. Kalau bahasa orang dulu mah, ya saya cuma bisa ngusap dada doang dah. Lu sabar amat ngurusin orang tua, sedih dah kau ceritain mah, saya nggak mau cerita dah. Gitu. Sedih dah kau ceritain, udah gitu aja udah, jangan pakai aduh. Jadi ya udah. Tapi semakin lama kita ngurusin rawat orang tua kita, maka semakin mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ladang pahala yang paling gampang, nggak pakai wudu, nggak pakai ngadep kiblat, nggak pakai harus usu, nggak pakai harus tertil. Selama kita ngerawatin dengan baik, itu udah merupakan ibadah yang sangat besar pahalanya. Nggak pakai syarat macem-macem udah. Nggak boleh, baik orang tua kandung maupun mertua Mas Sair ya. Jangan pakai kayak mantunya saya doang, nggak boleh. Emang mantunya saya doang apa? Nggak boleh Mas Sair. Ke rumah, nemenin di rumah sakit saya, bawa ke rumah sakit saya. Kayak anaknya mau kagak pada ngapisan, nggak boleh Mas. Itu udah dosa juga, udah nggak ada pahala, dosa juga tuh. Ya nginepnya di sini. Wala tanharhuma, dan juga jangan kamu membentaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung kita jarang, bahkan mungkin nggak pernah. Tapi kalau tidak langsung, kita terkadang karena rasa sewot sama orang tua kita, yang buat sasaran apa anak kita, apa bini kita, yang kagak tahu apa-apa malah kita bentak-bentak. Itu nggak boleh tuh. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkanlah kepada mereka keduanya ucapan yang mulia.
ucapan yang mulia, ucapan pujian. Ini sangat dianjurkan dan kita belum bisa nih. Kita selama ini sama nyak kita, sama orang tua kita, bahasanya, panggilannya cuma biasa-biasa, babanya. Belum pernah perasaan, saya pribadi belum pernah memuji kalimat pujian depan bapak kita. Begitu dipanggil, umpamanya Sapri, iya bapak ganteng. Itu kan pujian tuh. Iya bapakku sayang. Kita sama bini begitu, dipanggil, ya. Iya Han. Tapi dipanggil sama bapak kita, ada nggak kita jawaban yang sekiranya menyentuh, membuat dia terenyuh di hatinya? Itu ucapan yang mulia tuh. Begitu dipanggil sama bapak kita, seharusnya melebihi daripada kita menjawab panggilan bini kita. Kalau sama bini kita dipanggil Pak, iya mama, lah sama bapak juga harusnya lebih lembut lagi. Iya. Ya Kak Buspendi kok dipanggil bininya, iya Hani, iya Han. Kan lebih mulia orang tua kita ketimbang istri kita. Kita kalau dipanggil sama istri kita, kita jawabnya dengan jawaban sayang. Begitu juga ketika dipanggil sama orang tua, jawabannya harus jawaban yang lebih sayang lagi, seperti melebihi sayang kita kepada istri. Iya, lembut. Wafidlah umadana adzulli minar rahmah, dan rendahkanlah kepada mereka pundak-pundak kamu dengan kerendahan yang penuh kasih sayang. Ketika kita melihat orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, baik itu orang tua kita, encek kita, mamang kita, bibi kita, ini biasanya ketika kita melihat orang sakit, kita nanya mereka sebelum kita duduk. Kalau posisi dia tiduran di bawah, atau kita salaman, biasanya sebelum kita duduk kita udah salaman sama dia. Ini akhlak yang baiknya, kita duduk dulu, bersimpuh, karena posisi dia lagi berbaring di tempat tidurnya, kita bersimpuh baru kita salaman. Di saat itu baru udah kita tanya, emang apa? Jangan kita sambil diri, apalagi plak pinggang, emang apa cek yang dirasain? Itu kagak ada adab tuh. Nanya orang sakit lagi di tempat tidur, baring di bawah, dia sambil diri, emang sakit apa cek? Emang sakit apa mang? Itu gak punya akhlak. Emang apa yang dirasa? Gitu. Usahakan kitanya rendah dulu, duduk dulu. Duduk bersimpuh, ngomongnya juga pelan. Emang kenapa cek? Emang apa yang dirasa? Dari kapan emang? Ya gue udah 2 minggu. Lah kok kita kagak tahu? Lah emang lu selama ini juga nggak perlu tahu. Gitu. Itu termasuk adab tuh. Akhlak. Termasuk ketika kita salaman sama guru-guru yang lebih tua dari kita, jangan kita salaman, umpamanya guru-guru kita lagi pada duduk nih, kita sambil jalan, sambil diri, sambil salaman, tuh nggak ada adab juga. Usahakan kalau guru yang lebih tua daripada kita, begitu kita ada di hadapannya, kita bersimpuh dulu, duduk dulu, yang sejajar sama dia, yang sejajar sama dia. Udah kita bersimpuh depan dia, baru kita salaman. Itu pun bagian dari adab, bagian dari akhlak. Jangan salaman sama yang lebih tua sambil jalan begini aja, sambil lewat, itu nggak ada adab tuh. Nah, kalau umpamanya biasa merhatiin, kalau salaman sama Kiai Kamaluddin kan biasanya saya duduk dulu baru salaman, karena beliau lebih tua. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah
Rabbirhamhuma, biasa kita baca Rabbana gfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah sebanyak-banyaknya doa itu untuk kedua orang tua kita. Seringkali saya bilang kalau bisa mah jangan cuma sekali atau 3 kali. Baca sebanyak-banyaknya di malam hari. Doa untuk kedua orang tua kita. Dan ketika kita mau makan, mau ngapain aja, ingat kepada kedua orang tua kita. Sebelum kita mulai makan tersebut, maka baca doa. Apalagi yang orang tuanya sudah meninggal. Jangan sampai kita lagi makan enak di dunia, orang tua kita di akhirat lagi disiksa. Maka ketika kita lagi mau makan, yang pertama baca bismillah, Allahumma barik lana bima rozaqtana, terus wakina ada banar, terus baca sholawat kepada Nabi sebagai tanda terima kasih kita karena dengan adanya alam ini, karena adanya Nabi, adanya nasi karena adanya Nabi, adanya ikan karena adanya Nabi kita, adanya air karena adanya Nabi kita. Maka baca dulu sholawat, kita bisa makan, bisa ada, bisa gede karena ada kedua orang tua kita. Maka baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, baru udah makan. Hah? Sekali aja kalau mau makan mah. Iya. Tapi kalau mie-nya panas mah boleh 100 kali. Kalau mie sambil nungguin mie adem, jangan sambil begini. Iya, mendingan baca doa. Kita, mohon maaf, kadang kita kalah sama orang Kristen. Orang Kristen itu kan kalau makan demi Tuhan emak, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, semua disebutin. Tuhan Anak, Roh Kudus. Nah, kita harusnya lebih dari itu. Mereka aja agama itu dilatih seperti itu. Jadi jangan cuma baca bismillah doang. Bahkan kalau orang-orang kejawen, dia itu kalau mau makan tuh kan begini dulu. Mau makan begini dulu. Uyut, mbah, jangka wareng, kakung, makan. Iya, kalau kejawen. Kalau kejawen kan mengheningkan cipta dulu. Mengheningkan cipta, mengheningkan, ingat kepada yang kuasa, baru udah makan. Kalau kejawen. Tujuannya tanda terima kasih kita kepada Rasulullah dan tanda terima kasih kita kepada kedua orang tua. Wan Abi Bakrata Tufaib nil Haris wallahu a'lam bishawab. Kita baca